Halo, nama saya Devano Michael Nenggolan. Kali ini kita akan menjelaskan FSA. FSA sendiri adalah Finite State Automata. Pokok pembelajarannya adalah ada FSA, DFA, dan NFA. Untuk DFA sendiri adalah Deterministic Finite Automata. NFA adalah Non-Deterministic Finite Automata. FSA. Automata berhingga, Finite State Automata disingkat FSA, juga dikenal sebagai mesin berhingga. Adalah model matematika yang digunakan dalam teori automata, ilmu komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Model ini didasarkan pada ide bahwa sebuah sistem dapat berada dalam sejumlah keadaan terbatas dan peralihan antara keadaan-keadaan ini terjadi sebagai respons terhadap masukan eksternal. FSA adalah salah satu dari beberapa jenis automata yang digunakan dalam ilmu komputer dan teori automata. FSA. Elemen FSA sendiri adalah alfabet. Ini adalah kumpulan simbol atau karakter yang diterima oleh mesin. Keadaan, kumpulan sebuah keadaan yang mungkin dari mesin. Fungsi transisi, aturan yang menggambarkan sebagaimana mesin berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, berdasarkan masukan yang diberikan. Keadaan awal adalah keadaan awal atau keadaan di mana mesin berada pada awal operasinya sebelum menerima masukan apapun. Hanya ada satu keadaan awal. Keadaan akhir adalah kumpulan keadaan-keadaan yang jika mesin berada dalam satu dari mereka setelah mengolah masukan, menunjukkan bahwa mesin telah menyelesaikan tugasnya dengan sukses, atau ada satu atau lebih keadaan akhir. Jenis FSA. Jenis FSA sendiri adalah dibagi dua, yaitu DFA dan NFA. DFA sendiri adalah jenis FSA yang paling sederhana. DFA memiliki aturan transisi yang deterministik, yang berarti untuk setiap simbol di alfabet dan setiap keadaan saat ini hanya ada satu transisi yang mungkin ke keadaan berikutnya. Ini membuat DFA cocok untuk memodelkan masalah dengan aturan yang jelas dan tidak ada ambiguitas dalam peralihan antara keadaan. NFA. NFA adalah jenis FSA yang memungkinkan lebih dari satu transisi yang mungkin untuk simbol yang sama di alfabet dalam keadaan ini. Ini membuat NFA lebih fleksibel dibandingkan dengan DFA, tetapi juga lebih kompleks dalam analisis. NFA digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemodelan bahasa reguler dan juga pemrosesan bahasa alami. Untuk soal DFA sendiri, misal kita memiliki DFA yang menerima bahasa 01, yang mengenali string-string memiliki jumlah digit 1 yang ganjil, yaitu jumlah 1 dalam string adalah bilangan ganjil. DFA ini memiliki tiga keadaan, Q0, Q1, dan Q2. Keadaan Q0 adalah keadaan awal, Q1 adalah keadaan akhir dengan keluaran benar, dan Q2 adalah keluaran akhir dengan keluaran salah. Aturan transisi dari DFA sendiri adalah dari Q0, jika menerima simbol 0 atau 1, tetap berada di Q0. Untuk Q1, jika menerima simbol 0 atau 1, tetap berada di Q1. Untuk Q2, jika menerima simbol 0 atau 1, tetap berada di Q2. Apakah string berikut diterima oleh DFA ini? Jika iya, apa keluarannya? Jika tidak, mengapa? Bentar. Tetap berada di Q0.
Ralat kita ganti soalnya tadi. Nah, untuk Q0, jika dia diberi simbol 0 maka tetap di Q0. Jika diberi simbol 1 dia ke Q1. Dan jika Q1 menerima 0 atau 1. Bentar. Untuk Q1 sendiri, jika menerima simbol 0 tetap berada di Q1 dan simbol 1 ke Q2. Jika dari Q2 ini 0 atau 1 tetap di Q2. Lalu kita pecahkan soalnya misalnya 1101 dari Q0. Jika ke 1 berarti Q1. Dari Q1, 1 berarti ke Q2. 0, 1. Q2 berarti keluaran akhirnya adalah salah. Terus ini untuk 001 sendiri. Dari 0 tetap 0. Q0, Q0 lagi. Baru ke Q1, baru ke Q2. Salah. Ini ujungnya juga di Q2 juga. Berarti keluarannya salah semua. Untuk soal NFA, buatlah NFA yang menerima bahasa AB yang mengandung substringnya ABA. NFA untuk keadaan tersebut memiliki beberapa keadaan, yaitu keadaan awal Q0, keadaan setelah membaca A pertama kali Q1, lalu membaca B ke Q2, lalu keadaan setelahnya A itu adalah Q3, lalu keadaan akhir Q4. Sekian dari saya, kalau ada salah mohon maaf, terima kasih.